Bapak Ibu sekalian, tadi saya bicara tentang keluarga kecil. Bagaimana keluarga kecil saya dahulu buruk karena tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kecil saya. Dan Tuhan tegur saya mau bertobat, saya mau berubah, saya mau berbalik dari jalan yang salah. Saya menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kecil saya, sehingga ada perubahan terjadi di dalam keluarga. Lalu dari keluarga kecil saya, maka ketika anak-anak saya menikah, anak saya yang pertama Wijaya, dia menikah, dia pun punya keluarga kecil dari dia. Anak saya kedua Widi menikah, dia pun punya keluarga kecil. Demikian pula anak saya yang ketiga Wira, dia menikah, dia pun punya keluarga kecil. Maka di dalam keluarga saya sudah pecah, ada 3 keluarga kecil. Tetapi ketika saya boleh jadi teladan, saya boleh berubah. Keluarga saya pertobatan saya dan suami saya menghadirkan Tuhan. Maka keluarga kecil saya, mereka pun menghadirkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya berdoa biar mereka senantiasa sehati sepikir di dalam Tuhan. Tanpa terasa, hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tadinya mulai dari saya keluarga kecil, maka terjadilah ada keluarga besar. Ini keluarga besar saya, di mana anak saya yang pertama Wijaya, mereka pun punya keluarga, dia punya istri, punya anak, bahkan punya cucu. Anak saya yang kedua Widi, dia pun punya keluarga, dia bentuk kekeluarga, punya istri dan punya anak-anak. Anak saya yang ketiga Wira, dia pun punya keluarga, punya suami dan punya anak. Bahkan Bapak Ibu sekalian, cucu saya Bilan, dia pun punya keluarga. Dia bersama dengan suaminya, dengan Sam. Ada anaknya, ada Jem, ada Nicole, ada Laura dan ada Glenn. Cucu saya Titi, dia pun punya keluarga kecil. Dan keluarga kecilnya, dia punya istri, dia pun punya anak. Ada Mariana, ada Noel. Jadi keluarga saya yang tadinya mulai satu keluarga kecil, keluarga saya yang berantakan, karena menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya. Ketika Tuhan izinkan dari keluarga kecil saya ada pecahannya, keluarga kecil dari anak-anak saya, dari cucu saya, menjadi satu keluarga besar. Dengan teladan, dengan setiap keluarga kecil mereka menghadirkan Tuhan di dalam keluarga mereka, maka terjadilah satu keluarga besar, di mana setiap orang sehati sepikir di dalam engkau. Terjadilah satu keluarga besar di mana engkau hadir, di mana Bapak Ibu sekalian tahu kalau Bu Lydia Dewiana itu ada bersama dengan keluarga besarnya melayani Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena adanya keluarga kecil yang tadinya tidak benar, semuanya mau bertobat, mau berubah, dan mau menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Sehingga keluarga kecil itu ketika dipersatukan oleh Tuhan menjadi persatuan yang kuat, menjadi kokoh. Mereka semua saling mengasihi, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia mengubah setiap yang buruk menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada menjadi ada, bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, dari satu keluarga yang buruk, dari satu keluarga penjahat, maka oleh kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan persatukan semuanya itu sehingga lahirlah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga-keluarga itu ketika bersatu menjadi satu keluarga yang dimana Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan,
Karena keluarga ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mulai binalah keluarga kecil masing-masing. Hadirkan Tuhan di dalam keluargamu. Karena setiap keluarga kecil yang manapun akan tumbuh menjadi keluarga, akan pecah, akan ada keluarga-keluarga yang lain. Ketika semua keluarga menghadirkan Tuhan di dalam keluarga, maka kita akan melihat keberadaan keluarga kecil dan keluarga besar kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Cuma satu kuncinya, belajar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar di dalam hidup ini boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, dengan segenap perasaan kita. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Pegang tanganku, tuntun langkahku. Bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan yang akan memegang tanganmu. Tuhan akan menguasai hati, pikiran, dan perasaanmu. Tuhan yang akan bekerja di dalam hidupmu. Dan Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Setiap orang akan sehati, sepikir di dalam Tuhan. Setiap orang akan punya penguasaan diri. Setiap orang bisa menahan emosinya. Dan di dalam keluarga itu, setiap orang punya komunikasi yang baik. Dan engkau akan melihat Allah akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin memulai dari keluarga kecilnya, boleh diubahkan. Jangan katakan dari orang lain, mulai dari saya, mulai dari saya. Setiap orang berkata saya yang akan berubah. Ketika di dalam keluarga setiap orang berkata mulai dari saya perubahan, maka perubahan itu akan terjadi. Ketika perubahan itu akan terjadi, orang akan melihat kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan, yang sanggup mengubah setiap yang buruk menjadi baik, yang sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada, bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mau keluarganya berbahagia, yang mau ada kesatuan hati, ada kesatuan di dalam keluarganya, sehati sepikir di dalam Tuhan, pola pikir yang mengasihi Tuhan. Maka buka hatimu lebar-lebar, biarkan Tuhan masuk di dalam hatimu, di dalam pikiran, di dalam perasaanmu. Dia hadir di dalam keluargamu dan melakukan apa yang engkau tidak pikirkan. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.